Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, salam sehat, salam sejahtera untuk peternak semua. Nah, pagi hari ini bertemu lagi yaitu dengan channel saya Lina CS tanggal 23 September 2022. Ini aktivitas di kandang saya untuk tiap paginya. Untuk pagi sekitar jam 7 kita aktivitas untuk jadwal pemberian pakan pagi hari. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum pemberian pakan, kita cek dulu untuk tempat pakannya dibersihkan. Mungkin ada sisa-sisa makanan yang nggak habis. Nah, setelah itu kita sapu untuk lantainya. Nah, lantainya kita bersihkan. Untuk lantai bawah ya, kita bersihkan, kita sapu. Ini kelihatan bersih. Terus setelah itu kita sapu, bersihkan lagi yaitu untuk alas kaki dombanya. Alas kaki domba kita bersihkan, kita sapu karena ada kotoran-kotoran yang mungkin tidak jatuh atau mungkin masih nempel di alas kakinya. Tetap kita bersihkan seperti itu. Nah, setelah itu nanti setelah atas kita bersihkan untuk kotorannya di bawah seperti ini. Ini sudah dibersihkan, sudah disapu, kotorannya sudah diambil. Nah, ini seperti ini. Ini untuk urin sama kotoran tetap saya pisahkan karena kunci untuk kesehatan domba. Sebenarnya untuk kotoran sama urin jangan dicampur karena bau dari kandang itu menyebabkan domba itu kembung, bau amoniak. Nah, seperti itu. Itu tergantung selera peternak ya. Nah, seperti ini. Karena kalau saya kan di bawahnya plesteran ini. Plesteran jadi harus dipisahkan antara urin sama kotoran. Tapi kalau bawahnya tanah itu untuk urinnya itu tidak bau sekali karena untuk urinnya meresap di tanah. Nah, setelah dibersihkan semua, tetap pengocoran. Untuk pengocoran ini untuk plesternya dikocor biar bersih seperti itu. Nah, itu disemprot tiap pagi biar dombanya sehat, baunya tidak terlalu, bau amoniaknya bau juga tidak terlalu karena kita pakai prebiotiknya yaitu SOC untuk dikomposisi pakan. Nah, setelah itu kita beri untuk pakannya. Ini pakan, ini semua untuk breeding. Ini namanya complete feed, bukan konsentrat untuk domba breedingnya. Nah, ini complete feed yang penting terpenuhi antara protein, karbohidrat, dan serat. Nah, ini baru makan pagi. Nah, ini seperti ini. Ini ada yang bunting. Ini juga ada yang masih campur anaknya juga. Itu jantannya Texel itu. Karena untuk kebersihan kandang itu kunci utama untuk dombanya itu tidak kena penyakit. Nah, karena kandang kurang sehat, banyak domba kena penyakit, misalnya kembung, seperti itu. Nah, ini anak-anaknya ini yang sudah 1,5 bulan ini. Ini turunan Texel semua anaknya. Ini gennya masuk ke jantannya ini. Ini yang sudah lepas sapi, ini sekitar 6 bulanan, ini jantan semua. Ini tetap dikocor ya. Nah, seperti ini pengocorannya biar
kotoran-kotoran dari urin bisa mengalir ke selokannya. Ini yang sering ditanyakan di channel saya, Mbak Lina, untuk pakan fermentasi untuk domba breeding bisa nggak? Nah, ternyata untuk pakan fermentasi di domba untuk breedingan atau untuk peranaan itu tidak ada efek sampingnya seperti itu. Ini juga banyak ini anaknya ini. Tidak pengaruh apa-apa. Yang penting untuk domba itu atau ruminansia yang membedakan itu di komposisi pakannya, yaitu yang ada yang breeding komposisi pakan beda, juga ada yang jual jogrok, ada yang timbang. Nah, ini anak-anaknya. Ini sekitar anakannya hampir 50 ekor ini. Ini setelah ini yang siap melahirkan di sini ini. Khusus. Ini biar kalas kakinya tidak kecepit, saya kasih itu. Nah, ini bukti realnya untuk pakan fermentasi tidak pengaruh untuk di anak atau breedingannya seperti itu. Nah, ini untuk anakannya yang sudah 2 minggu biasanya belajar makan. Nah, belajar makan saya kasih konsentrat yang jual timbang, lembut, complete fit seperti itu. Nah, ini saya pisahkan untuk yang 2 minggu sudah mau belajar makan. Nih, saya pisah seperti ini. Nah, ini untuk komposisinya beda dengan complete fit. Ini namanya konsentrat karena memenuhi unsur 10 item kalau untuk komposisi pakan saya. Nah, ini sudah terjawab semua karena yang pertanyaan pakan fermentasi menyebabkan domba itu pengaruh nggak untuk breedingan? Ternyata tidak setelah saya buktikan untuk bukti realnya. Ini semua untuk di kandang saya pakannya semua fermentasi untuk rumput atau serat hijau. Nah, serat hijau. Karena setelah ada complete fit tetap untuk penambahan di serat hijau karena untuk mencerna air susunya. Ini setelah pemberian complete fit, yaitu untuk breeding atau peranaan, kita penambahan di serat hijau. Ini serat hijaunya saya pakai fermentasi tebon, ini daun jagung ini. Nah, ini fermentasi semua ini makanya. Nah, ini nanti mau share untuk pembuatan, yaitu fermentasi untuk serat pakcong atau odot nanti. Nah, ini makannya sudah difermentasi, ini seratnya dari daun jagung yang sudah dicopot, difermentasi sama bekatul, MSOC, ini difermentasi. Fermentasinya masuknya serat hijau ini. Serat hijau atau fermentasi basah nih. Ini bagi yang mau paham ilmunya bisa ikut pelatihan tanggal 16 Oktober 2022, yaitu nanti japri ke nomor WA saya. Nah, nanti untuk pelatihannya semua materi dikasihkan, ada praktek, fermentasi. Nah, nanti kita beralih ke beternak yang modern seperti itu, yaitu dengan beternak banyak tapi kita tidak usah repot seperti itu. Ini baru pemberian serat hijau setelah complete fit untuk penambahan di gizinya, nutrisinya.
Sebenarnya unsur dari komposisi pakan complete feed breeding itu sebenarnya ada unsur karbohidratnya, yaitu jagung giling sama dele. Itu untuk penambahan di air susunya sebenarnya. Ini untuk pembuatan atau fermentasi, yaitu untuk serat. Ini seratnya dari serat rumput odot ini. Ini yang sudah dilayukan 4 hari. Ini sudah dicoper. Ini dicoper. Ini udah kecil-kecil atau lembut. Ini seperti ini. Ini untuk fermentasi serat ya, untuk breeding, untuk penambahan. Untuk serat hijaunya ini saya pakai odot yang sudah dilayukan ini. Ini sudah dicoper, yang sudah dilayukan 4 hari. Terus ini digelar. Terus fermentasinya gampang. Kita kasih bekatul aja, yaitu bekatul untuk perekat mikroba SOC nya, starternya. Nah, ini untuk fermentasinya cukup dengan molase sebagai pengharum, terus dikasih air SOC, bekatul, karena ini fermentasi serat. Nah, beda dengan fermentasi complete feed, harus ada garam, ada mineral. Ini fermentasi serat masuknya, yaitu fermentasi serat basah. Kalau kita pakai prebiotik SOC itu 3 jam bisa dikasihkan ke ternaknya setelah 3 jam. Nah, ini untuk awal kita kasih bekatul. Nah, ini untuk air SOC nya sama molase. Ini untuk kadar air jangan terlalu banyak-banyak, karena seratnya sudah mengandung air, karena hijau, seratnya serat hijau. Jadi cukup untuk airnya, untuk melekat di bekatulnya saja untuk airnya. Nah, ini tetap pakan serat hijau, tetap saya fermentasi. Nah, seperti ini. Ini khusus untuk breeding ya, untuk pakan penambahan atau serat di breeding. Complete feed sama serat cukup. Nah, ini aja. Ini bahannya banyak, kita kasih bekatul lagi kedua kalinya. Nah, seperti ini. Yang perlu diperhatikan yaitu dengan pemberiannya atau pengecaran kadar harinya, menyesuaikan bahan yang kita buat seperti itu. Nah, ini kadar airnya cukup segini aja, melekatnya di bekatulnya, mikroba SOC nya. Nah, setelah ini dicampur lagi, terus difermentasi, masukkan ke tong, tetap dipadatkan. Kalau nggak punya tong, kita masukkan plastik yang tebal tapi dipadatkan juga, terus masukkan karung, terus diikat. Tapi setelah 3 jam itu dibuka, dikasihkan ke ternaknya. Tapi kalau masih habis sampai berminggu-minggu tetap dibuka, karena nanti kadar airnya banyak terus lembab, nanti terjadi pembusukan kalau di plastik ya, seperti itu.
Nah, cukup ini saja untuk fermentasi serat. Ini untuk terakhir dimasukkan ke tong, tetap dipadatkan, itu lebih aman karena semakin lama semakin wangi. Ini cukup untuk 1 bulan nih fermentasi serat hijau atau basah. Makanya yang perlu diperhatikan yaitu untuk kadar airnya. Nah, ini tetap dipadatkan, diinjak-injak seperti itu biar tidak terjadi rongga udara. Fermentasi itu jadi ini aman kok untuk domba yang beranak atau breedingan. Nah, banyak pertanyaan seperti itu, tidak bermasalah untuk kasih untuk domba yang breedingan karena saya sudah membuktikan bukti realnya, tidak ada masalah apapun. Nah, cukup sekian dulu ini untuk aktivitas pagi di kandang saya dan pembuatan fermentasi serat hijau untuk khusus untuk domba breedingan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Berternak itu harus dipahami ilmunya, istiqomah, dan itu semua mudah. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa komennya ya dan subscribe-nya.